Izin mungkin ini saya rekam. Nantinya kita akan gunakan rekamannya untuk kita upload di video di YouTube ya, supaya menjadi dokumen kita, dokumen yang bermanfaat. Nah, ada kurang lebih 3 agenda ya Pak Rino ya tadi yang dipesankan terkait dengan topik kita yang terbaru ini adalah COVID-19 yang perlu kita share bersama, kita sebagai orang awam, dan kita mendatangkan yang kita hormati Pak Dokter dari dari Gunung Kidul, negara bagian Gunung Kidul, yang mungkin bisa memberikan pencerahan untuk kita semua tentang apa itu wabah COVID-19 dan tentunya keterkaitannya dengan ekonomi. Nah, kita punya pakar-pakar ekonomi di sini dari BRI dan wira swastawan Pak Bambang Arda yang mungkin bisa memberikan masukan, atau mungkin mantan Direktur IKPT Pak Andi Rahmadi yang bisa memberikan dampak-dampak ekonomi dan mungkin sosial. Nah, mungkin Pak Rino juga bisa menjelaskan di situ. Dan yang ketiga adalah biasa hiburan kolosal kita, yaitu kita nyanyi bersama yang dipimpin oleh komposer kita. Paling lucu gitu. Purnomo Yoyo Suharintoyo, semoga diminta kita nyanyi bersama nanti lagu ini kita. Ya. Nah, kita serahkan. Nah, saya tidak tahu mana yang akan bicara dulu. Mungkin Mas Dokter dulu atau siapa? Silahkan, monggo. Sambil saya mau moderatori para tamu yang akan datang. Silahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mulai dari pengalaman ya, teman-teman yang punya pengalaman dengan pandemi COVID ya. Mungkin siapa yang punya, terutama ibu-ibu mungkin ya, yang punya pengalaman dengan tetangganya atau siapa kasus saja, kita studi kasus, dari situ kita bisa kemudian merefleksikan baik dari aspek-aspek medis maupun non medisnya. Jadi mungkin ada yang punya kasus gitu, pengalaman satu pasien atau tetangga atau saudara yang mungkin terpapar COVID atau dirawat karena suspek COVID dan sebagainya. Mungkin Wati, siapa lagi, Dandit, atau Tias punya pengalaman, biasanya ibu-ibu ini agak aware ya. Alhamdulillah tempat saya belum ada. Oh, belum ada, syukurlah. Belum ada ya, Pak Tingin belum ada. Mungkin tetangga atau temannya cerita. Aku adik B, jadi korban. Nah, B. Iya. Oke ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua ya. Saya tidak menyangka, mungkin ada yang kenal dengan Ambar itu, kalau Profesor udah sangat hafal karena dulu ngontrak di sana ya. Jadi ceritanya itu tanggal 8 Maret itu sempat mampir ke tempat saya, ke tempat anak saya pada saat melahirkan. Kebetulan waktu itu saya udah balik ke Jakarta. Dari situ dia pulang ke Jakarta, kemudian beberapa hari kemudian nganter adik iparnya ke rumah sakit di Bintaro, di rumah sakit internasional itu. Nah itu kemungkinan karena saya telusur terus dari mana munculnya itu, karena saya khawatir juga pada saat dia mampir di Jogja tanggal 80 itu, saya khawatir sekali karena ada bayi yang baru lahir. Nah, alhamdulillah nampaknya tidak dari Solo karena dia baru perjalanan dari Solo. Nah, setelah kemarin ada informasi punya telusur nampaknya sumbernya dari rumah sakit. Memang dia kondisinya almarhumah ini selalu ada gangguan istilahnya staminanya nggak bagus ya, sering flu gitu. Nah, disitulah yang barangkali, tapi semua karena garisnya, di pelajaran bagi kita semua. Pada saat di rumah sakit ini barangkali dia tidak memperhatikan sekitarnya. Nah, pulang dari rumah sakit, terus dia merasa demam,
Nah, sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali baru dia observasi di mitra keluarga, disitulah baru ketemu positif COVID, dan 12 hari kemudian Allah memanggil. Jadi itu barangkali pelajaran yang pelajaran yang bisa kita petik di samping memang sudah garis. Nah, bagi saya pribadi, saya sudah sejak 11 Maret itu sudah tidak apalagi karena biasanya saya wirawiri 3 hari saya harus berada di Jakarta karena memperhatikan pelajaran dari adik ipar saya tadi. Saya bukan takut tetapi menjaga diri karena saya masih diperlukan anak-anak. Bahkan saya kemarin mau mencoba ke Jakarta, saya dilarang oleh anak saya yang di Bogor. Bapak ngapain ke Jakarta? Itu mencari bahaya. Bapak tidak bisa memitigasi risiko yang terjadi. Akhirnya saya urungkan dan saya masih di Jogja. Dengan fasilitas inilah saya bisa bekerja. Tadi pagi juga di conference di kantor, ada meeting. Jadi itu barangkali pengalaman yang dari saya yang khususnya dari almarhumah adik ipar saya yang menjadi pelajaran kita semua. Jadi saya mohon doanya mudah-mudahan almarhumah Mbak Ikhtiar dan Ibu Suparto bisa diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diterima semua amal ibadahnya, dan Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Dokter. Mungkin sedikit klarifikasi Kang Sunu. Di Ambar itu punya penyakit lain nggak? Penyakit dasar misalnya apa jantung, apa mungkin paru atau DM atau apa? Penyakit komorbid lah yang menyertai sebelum. Kalau yang sering seringan itu dia sering flu, sering batuk gitu. Sering flu hampir setiap bulan itu sering flu. Cuma yang penyakit kronisnya kayaknya enggak. Hanya mungkin karena karena imunitasnya yang lemah ya. Ya, itu namanya imunokompromis. Jadi itu. Nah, penyakit bawaan enggak, dia sehat ya. Itu yang paling rawan memang orang-orang imunokompromis itu yang. Dan memang dia kondisinya capek. Karena apa? Dari perjalanan dari Solo itu kan jalan darat dengan rombongan. Kemudian wirawiri pengajian di Bintaro itu terus yang menjadi karena kondisi capek, padahal dia punya imunitas yang lemah, udah jadi pemicu. Tapi semua tentunya kembali kepada hari itu aja. Menurut Pak Dokter. Terima kasih. Jadi mungkin dari kasusnya di Ambar kita belajar ya. Yang pertama tentu biasanya dari gejala klinis ya. Biasanya kayak flu sih. Jadi kadang-kadang nggak ketahuan, seperti di Ambar kan panas ya, panas batuk itu wajar ya. Dan nggak sembuh-sembuh itu yang khas di COVID. Berobati macam-macam nggak sembuh itu. Nah baru kemudian dokter sekarang sih pada awal-awalnya dulu kan nggak ada yang nyangka itu kalau itu COVID ya. Biasanya ketahuannya setelah nggak sembuh-sembuh, mulai curiga, terus di ronsen biasanya, di ronsen mulai ada gambaran itu. Gambaran khas itu mulai muncul, nah baru curiga COVID dicek lab. Gitu. Itu yang dulu, kalau sekarang sih orang dokter udah sangat malah over kecenderungannya over diagnosis ya sekarang. Jadi ada orang panas sedikit, langsung pikiran pertama kalau COVID dicek semua. Karena kehati-hatian. Kalau dulu awalnya kayak di Ambar kan, awal banget ya, tanggal berapa kan? 8 Maret ya? Kalau waktu ketahuan pertama kali masuk rumah sakit itu tanggal 14 kalau nggak 18, karena meninggalnya tanggal 30. Maret ya? Maret, ya. Ya, Maret itu kan masih awal-awal, orang belum begitu aware kan tanggal 1. Betul, ya. Belum begitu sadar bahwa ada pandemi ya. Iya, aku ini pesawat, Jakarta itu. aku balik dari Jakarta itu tanggal 11 Maret. Itu pun aku udah ngomong masker tuh. Ya, makanya makanya di Ambar ini kan bagian dari orang-orang yang mungkin waktu itu belum jadi aware dengan iya, betul. Belum begitu sadar ya, karena tanggal 1, tanggal 2 itu masih 1-2 orang ya yang dari Depok itu kan, dan itu baik atau sembuh loh, jadi orang nggak begitu peduli. Nah ketika korban mulai jatuh meninggal, baru orang mulai melihat dan ternyata meluas gitu. Jadi memang ini khas ya. COVID ini salah satu yang khas, itu penyebarannya cepat banget, itu yang membedakan dengan flu biasa ya.
Dan rantai penularannya memang harus lewat kontak, Kang. Jadi sebenarnya bukan, kalau di rumah sakitnya sih itu kan belum rumah sakit COVID ya, bukan rumah sakit COVID ya. Jadi mungkin dia kontak dengan penderita COVID ya, karena harus lewat ini, lewat apa? Lewat kontak. Virus itu nggak bisa jalan sendiri kan, dia penyebarannya pertama lewat droplet ya, lewat bersin atau batuk. Nah kemudian ini kan dia lurus ya, virus ini nggak bisa terbang ya, dia lurus saja menabrak apa yang ada di depannya. Sorry, kalau saya potong. Kalau dropletnya tadi pamannya nempel di kursi atau di itu bisa jadi dinding, itu bisa jadi ya? Bisa jadi, karena dia kan kalau dia nggak kena nabrak satu, dia turun ke bawah ya, gitu. Bisa atau jadi. Di kamar kecil bisa jadi ya. Assalamualaikum. Ya, kalau dia batuk bisa. Saya potong sebentar, ada tamu kita dari Jambi ini, Dr. Gigi Retno. Dokter. Silahkan. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga pakar COVID juga ini. Gigi Alhamdulillah. banyak juga yang sekarang takut buka mulut ya, Dokter Gigi pada takut buka mulut pasiennya. Iya. Nah, dari sanalah sumber penularannya. Oh, Hanya gitu. pakai masker ya. Jadi untuk diambar mungkin kita nggak tahu, Kang. Tapi kemungkinan dari kerumunan biasanya, Kang. Kerumunan biasanya. Apakah di seminar, apakah di pengajian, itu yang paling sering menjadi rantai penularannya. Makanya di pengajian dia, karena setelah dari Solo ya, ikut ke beberapa pengajian. Ya betul, karena kayak Gunung Kidul sekarang ini, ledakan kasusnya itu dari jemaah tablik akbar itu, jemaah tablik yang di Goa itu loh, klaster Goa itu. Nah, Gunung Kidul dari sana sekarang yang meledak ini. Kasusnya jadi meledak tuh kasus dari dari pengajian, orang-orang tua pulang dari pengajian itu, wah bawa dia, udah. Sekarang di tracing kena semua itu yang jemaah. Iya. Tapi ini alhamdulillah. Biasanya karena kerumunan, Kang. Kalau dari rumah sakit sih jarang ya. Oke. Ini kan biasanya dia 3 jam mati. Lama. Yang paling sering memang ini lewat kontak ya. Misalnya kaki tangannya dari salaman, cipika-cipiki. Kalau kita juga harus antisipasi, ini ono paket itu lebih baik disemprot sih ya. Paket amanat dari kita. Bisa begitu. Tapi yang penting sesudah megang apapun cuci tangan yang paling penting itu. Oh. Setuju. Sering cuci tangan ya. Sebelum cuci tangan jangan megang apapun. Iya. Kita ambil paket, kita terima, cuci tangan dulu, setelah baru megang apa, mau megang tangan. Dan yang kedua, hindari pegang wajah, itu yang penting. Wajah itu. Nah, ini yang agak susah ya. Dicukupi terus. Ya, kebiasaan. Lalu Barno, Dr. No hadir. Kita hitung itu loh. Nah, jadi itu rantai penularannya. Jadi kalau tangan kita, mungkin ya, tangan kita megang hidung kita, nah itu baru bisa masuk. Droplet biasanya langsung ke wajah kita, tapi jarang ya. Biasanya tangan kita dari sentuhan, salaman, kita megang. Nah, tangan kita lupa, nggak cuci tangan, kita nempel di wajah kita sendiri. Jadi yang bisa memasukkan tuh ya diri kita sendiri. Kita bisa. Dia bukan airborne ya, bukan lewat seperti flu biasa, itu kan airborne lewat udara ya. Alhamdulillah. Bukan, ini lewat apa? Harus lewat kontak. Virus ini jarak larinya hanya 3 meter. Kalau dia nggak bisa melewati 2 meter, udah pasti jatuh ke bawah. Pokoknya intinya kita harus bersih tangan ya. Bersih tangan sering mungkin. Nah sekarang saya mau tanya, itu kita jadi sehat ya karena kulit ya. Kita kemana-mana bawa hand sanitizer, itu bagus enggak? Itu malah kami molor ya. Pakai itu aja. Pakai itu sementara, tapi yang paling bagus memang cuci tangan dengan sabun air mengalir ya. Itu boleh, tapi harus dibilas. Nah, paman lumur gitu loh, kita keluar mau ke yang Indomaret atau pakai itu aja dulu ya, di rumah dicuci. Dicuci lagi. Pokoknya sebelum megang wajah, megang apapun itu tangan harus bersih ya. Kemudian pakai masker penting karena di samping menjaga kita juga menjaga kalau orang lain juga, kepentingan orang lain. Ya. Setuju. Jaga jarak itu juga lebih penting. Iya. Dari lebih dari 2 meter secara prinsip dia tidak bisa nyampe itu. 1,5 paling udah. Dia akan jatuh ke bawah itu. Gravitasi. Jadi dia tidak melayang-layang virus itu. Jadi dia dilemparkan nggak kena sesuatu ya sudah. Tapi kalau dia di depannya ada misalnya tembok, ya di tembok itu mungkin ya. Mas dokter mau tanya, emangnya virusnya tuh lebih ringan
lebih berat daripada virus flu biasa. Kok dia tidak bisa